Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Don't give up, jangan menyerah. Bagaimana kabar hari ini? Apakah tetap luar biasa? Walaupun kita masih ada di rumah, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat satu lagu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya apapun yang terjadi, kita mau melihat kepada Tuhan. Jangan pernah imanmu bergantung kepada keadaan. Mari gantungkan imanmu hanya kepada Tuhan. Hatiku percaya, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas hari yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Biar kami tetap kuat, kami tetap sehat, kami tetap melakukan apa kehendak-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih yang memusnahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada saat ini. Salam don't give up. Jangan menyerah menghadapi apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Tetap tenang, fokus kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak. Seringkali manusia ketika ditanya atau mempercayai segala sesuatu, manusia lebih mudah untuk percaya yang tampak, yang kelihatan, yang nyata. Banyak sekali manusia imannya itu didasarkan kepada keadaan, apa yang dia lihat,
apa yang dia rasa. Ketika dia menghadapi sesuatu tantangan, ada orang yang menolong, langsung nyata. Itu membuat manusia lebih mudah untuk mempercayai. Ketika kita menghadapi tantangan atau menghadapi musuh, kita ada bantuan. Ketika kita sakit, kita ada obat, kita punya uang, kita beli obat, kita ke dokter. Itu membuat manusia lebih tenang. Tetapi semua itu yang nampak itu belum cukup. Ada sesuatu yang tidak tampak, yang menentukan hidup kita, yaitu Tuhan. Di dalam Alkitab ada kisah di dalam 2 Tawarik 32, yaitu tentang Raja Hizkia. Bagaimana ketika Raja Hizkia diserang oleh musuhnya, yaitu dari kerajaan Asyur, Sanherib. Bagaimana Raja Hizkia begitu sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu secara fisik. Dia membangun tembok-tembok pertahanan. Dia menyiapkan segala pasukan-pasukannya. Dia menyiapkan banyak hal, bahkan ada selokan-selokan yang dibuat untuk supaya musuh tidak bisa langsung menyerang kerajaannya. Dan itu memang baik, sesuatu yang fisik, sesuatu yang tampak, sesuatu yang diusahakan, diupayakan, itu memang penting. Tetapi Raja Hizkia sadar bahwa dia juga harus mempersiapkan hati rakyatnya untuk menghadapi peperangan itu. Raja Hizkia berjuang supaya apa? Meningkatkan semangat juang dari rakyatnya. Supaya rakyat tidak kalah, tidak down. Pada waktu itu, Sanherib mulai mengejek-ngejek bangsa Israel, mulai membuat iman bangsa Israel lemah, membuat supaya bangsa Israel kalah sebelum berperang. Raja Hizkia tahu hal itu. Oleh sebab itu, di dalam 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Raja Hizkia berkata bahwa yang menyertai kerajaannya, menyertai hidupnya, menyertai rakyatnya adalah tangan Tuhan yang kuat. Secara manusia, Tuhan tidak kelihatan kasat mata. Tuhan tidak kelihatan, tetapi yang dilihat musuhnya, yang dilihat kerajaan Asyur. Kalau kita hari-hari ini melihat keadaan, melihat situasi, maka kita akan cemas, kita akan takut, kita akan kehilangan kekuatan. Tetapi ketika kita mungkin juga melihat keadaan diri kita sendiri, mungkin kita juga akan bersedih. Hari-hari ini kita tahu Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Bukan hanya ada orang yang sakit, bukan hanya orang yang terkena virus itu, tapi ada banyak orang yang tidak terkena virus, tetapi mereka juga terkena imbasnya. Mereka banyak kehilangan pendapatan, mereka banyak kehilangan pemasukannya, bahkan mereka tidak maksimal dalam bekerja sehingga tidak bisa menghidupi kehidupannya. Mungkin kita hari ini juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami imbas dari COVID-19. Kita kalau melihat keadaan kita, mungkin kita bersedih, kita cemas, kita takut. Tetapi hari ini kita harus melihat ada sebuah kekuatan, kuasa yang tidak tampak secara kasat mata, tetapi kuasa itu ada, yaitu kuasa Tuhan. Raja Hizkia menyatakan bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, yang menyertai kehidupannya, yang menyertai rakyatnya, sehingga mereka percaya, mulai membangun imannya, mulai membangun semangat hidupnya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Ketika Raja Hizkia semangat mempercayakan diri kepada Tuhan, maka kemenangan yang didapati oleh Raja Hizkia.
Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apa yang kita hadapi? Mungkin kita sedang berjuang untuk bersama-sama melawan wabah COVID-19 ini. Mungkin kita sedang berupaya berjuang untuk memulihkan keadaan ekonomi kita dengan berbagai macam cara yang kita lakukan. Tetapi ingat, sesuatu yang tampak saja belum cukup. Ada sesuatu yang tidak tampak, yang harus kita imani, yang harus kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Allah kita yang menyertai kita. Di dalam amanat agung pada bagian terakhir dikatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakin bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Semuanya pasti baik-baik saja. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Baik ini adalah menurut kebaikan Tuhan, bukan menurut apa yang kita mau. Mungkin hari ini, secara manusia, kita tidak ingin ada di dalam wabah COVID-19 ini. Kita inginnya seperti sedia kala, normal keadaan. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita melewati ini semua, untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Hari ini, seperti yang ada di dalam 2 Tawarik 2 ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita melakukan peperangan kita. Ingat bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, Raja di atas segala raja, Sang Empunya bumi ini. Oleh sebab itu, jangan pusatkan dirimu kepada keadaan. Jangan lihat sekelilingmu dengan kesedihan, dengan kekecewaan, tetapi mulai lihat apa yang Tuhan mau. Mulai lihat, fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam wabah COVID-19 ini. Ketika engkau melihat Tuhan, engkau fokus pada Tuhan, maka engkau tidak akan takut lagi. Dan engkau akan berkemenangan, engkau akan maju bersama Tuhan. Dan engkau akan mengalami rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Salam, don't give up. Jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.